Solusi persoalan kualitas air akibat pakan ikan. Pembuatan kolam adalah salah satu tahap penting dalam budidaya ikan gurame, begitu pula pengelolaan pakan ikan. Salah satu persoalan yang umum dihadapi sahabat petani gurame adalah sisa pakan ikan. Sisa pakan yang dibiarkan begitu saja berpotensi merusak kualitas air, sehingga menurunkan tingkat percepatan tumbuh dan kembang ikan gurame. Kolam ikan gurame memiliki peran cukup penting terhadap keberhasilan usaha budidaya ikan gurame. Setelah pemilihan bibit dan pakan, ikan gurame terkenal sebagai ikan yang lezat dan dijual dengan harga yang cukup mahal. Di pasar, harga ikan gurame bisa mencapai Rp50.000 sampai Rp75.000 per kilogram. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk membuat dan merawat kolam ikan gurame. Yang perlu kita perhatikan bagaimana kesesuaian kolam, kualitas air, sampai suhu dan kadar oksigennya. Video ini memberikan tips dan informasi mengenai jenis dan ukuran kolam ikan gurame, sirkulasi air, sampai cara membuatnya. Memiliki perubahan suhu air yang kurang stabil. Namun kolam yang terlalu dalam berpotensi menghambat pertumbuhan ikan karena sinar matahari kesulitan menembus kedalaman air kolam. Ukuran kolam ikan gurame. Ukuran kolam gurame tergantung dari seberapa luas skala usaha budidaya kita sendiri. Sebab, ukuran kolam gurame 100 ekor akan berbeda dengan ukuran kolam gurame untuk 50 ekor. Semakin luas skala usaha budidaya ikan gurame, maka semakin banyak bibit ikan yang akan dipelihara. Sejalan dengan itu, maka akan semakin besar luas kolam gurame yang kita butuhkan. Maka dari itu, sobat petani gurame harus memperhatikan seberapa banyak ikan gurame yang akan dipelihara dalam satu kolam untuk menghitung luas kolam yang dibutuhkan. Tujuannya adalah agar ikan gurame dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan cepat di lingkungan yang nyaman. Perhatikan juga lokasi tempat kolam gurame. Berikut ini syarat lokasi yang tepat. 1. Suhu air di habitat aslinya. Ikan gurame mampu bertahan hidup dengan suhu air antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Sobat petani gurame perlu memperhatikan perbedaan suhu air antara siang dan malam karena perubahan suhu kolam yang signifikan dapat menurunkan kadar oksigen. Idealnya, kadar oksigen kolam berkisar antara 4 sampai 6 mg per liter. Sedangkan perubahan suhu yang signifikan ini bisa menurunkan kadar oksigen hingga di bawah batas angka minimal. Menentukan kolam gurame dengan pencahayaan sinar matahari adalah hal tepat. Namun terlalu banyak terpapar sinar matahari juga tidak baik untuk kesehatan ikan. Begitu juga di malam hari atau saat musim hujan. Oleh karena itu, lengkapi dengan tanaman peneduh di pinggir kolam sebagai tempat berteduh ikan atau menjaga kestabilan suhu air saat hujan turun. Contoh tanaman yang bisa sobat petani gurame gunakan adalah eceng gondok. 2. Debit air ikan gurame bisa dibudidaya di kolam polikultur atau kolam monokultur. Kolam polikultur bisa digunakan untuk budidaya ikan gurame dan ikan apa saja dengan catatan kolam tersebut memiliki debit air sebesar 5-12 liter per detik. Adapun kolam monokultur hanya diperuntukkan sebagai kolam dengan aturan debit air sebesar 3 liter per detik. 3. Kedalaman air. Kedalaman air untuk kolam gurame yang ideal 70-100 cm. Mengapa demikian? Karena kolam yang terlalu dangkal memiliki perubahan suhu air yang kurang stabil. Namun kolam yang terlalu dalam berpotensi menghambat pertumbuhan ikan karena sinar matahari kesulitan menembus kedalaman air kolam. 4. Tingkat keasaman air. Ikan gurame membutuhkan tingkat keasaman air pH dalam batas netral yakni antara 6,5 sampai 7,5 pikohenry. Untuk mengetahui apakah air pada kolam memiliki pH yang tepat, sobat petani gurame bisa menggunakan kertas lakmus atau pH meter untuk menakar kadar keasamaan air. Jika hasilnya ternyata kadar keasamaan kolam kurang, maka sobat petani gurame perlu mencampur air kolam dengan CaCO3, kapur, atau soda untuk menetralkannya. Adapun bila ternyata air kolam terlalu basah, maka sobat petani gurame bisa menambahkan asam fosfor untuk menetralkannya.
5. Kadar oksigen ikan gurame membutuhkan air dengan kadar oksigen sebesar 5 ppm atau 2 mg per liter. Apabila air memiliki kadar oksigen terlarut kurang dari itu, maka solusinya adalah sobat petani gurame bisa membiarkan aliran air tetap lancar dan membiarkan permukaan kolam terbuka. 6. Antisipasi terpapar penyakit. Trik untuk mendapatkan hasil panen ikan gurame berbobot proporsional dengan kondisi yang sehat. Sobat petani gurame bisa menambahkan sanitizer di kolam setiap 2 minggu sekali. Fungsi sanitizer ini adalah sebagai pembunuh kuman dan bakteri pada kolam. Selain itu, pastikan kondisi kolam selalu dalam keadaan bersih dengan rutin membuang sisa pakan dan membersihkan kolam dari berbagai jenis kotoran lainnya.